Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yefrim Y. Nawasa SPD, NIM 2501 8690 6478. Saya mahasiswa PPPG Guru Tertentu tahun 2025 Program Studi Bahasa Indonesia dari Universitas Mahasaraswati Denpasar. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, baik, terima kasih, kita masih semangat pagi. Baik, hari ini kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena itu sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, ada beberapa hal yang saya perlu tanyakan. Yang pertama, apakah kita semua sudah hadir? Sudah. Lengkap? Lengkap. Terima kasih. Yang kedua, karena kita semua sudah hadir, sudah lengkap, apakah ada yang dalam keadaan kurang sehat atau sakit? Tidak. Semua sehat kok? Sehat. Kalau begitu, kalau semua sehat, berarti kita akan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia hari ini dengan semangat. Semangat? Semangat. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pertemuan kita hari ini dan pembelajaran kita hari ini, kita akan ada dalam doa. Karena itu, siapa yang siap untuk pimpin kita dalam doa? Oke, silakan pimpin kita dalam doa. Yang lain tenangkan diri untuk kita mohon Tuhan supaya pimpin kita dalam pembelajaran hari ini. Silakan. Mari kita sama-sama mengharapkan di dalam doa kita berdoa. Masuk dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Buku-bukunya sudah disiapkan? Sudah. Sudah. Datang yang ada kita siapkan supaya kita ikuti pelajaran hari ini. Karena di akhir pelajaran tentunya kita akan kerjakan tugas kelompok. Dalam setiap kelompok kita berdiskusi. Karena itu kita harus ikuti pelajaran dari awal. Karena itu materi yang perlu kita ikuti hari ini, bisa lihat slide kok? Bisa. Oke, kalau bisa ikuti kita. Bisa kok? Bisa. Ya. Baik, perhatikan materi kita hari ini, memahami teks berita, sumber informasi terpercaya. Hari ini tentang teks berita, sumber informasi terpercaya. Karena itu, sebelum kita masuk di dalam bahas materi, ada pendahuluannya terkait dengan pertanyaan pemantik. Sudah pernah dengar berita atau tidak? Kita jawab pertanyaan pemantik yang ada. 1. Apakah sudah pernah dengar atau membaca berita? Sudah pernah. Coba yang sudah angkat tangan. Sudah kok atau belum? Sudah. Yang sudah angkat tangan, sudah pernah dengar dan baca, angkat tangan. Toh, masa tanya jawab sudah tapi suruh angkat tangan tidak ada. Yang sudah angkat tangan. Angkat tangan. Sudah, berarti semua ya. Betul. Oke. Tujuan yang perlu kita capai dalam pembelajaran hari ini ada 4 tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita yang dikenal dengan 5W ditambah 1H. 5W ditambah 1H. Untuk tahu arti dari 5W,
dan juga satu H itu setelah ini baru kita bahas. Baik dari W pertama sampai W yang kelima, terus ada satu H. Itu ada 6 unsur. Apa itu berita? Apa itu berita? Definisi beritanya ada. Berita adalah laporan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual atau terbaru. Faktual sesuai dengan fakta penting dan menarik untuk diketahui publik. Yang namanya berita harus yang terbaru ya. Ambil berita yang terbaru. Karena itu yang membuat orang tertarik. Kalau informasi yang orang sudah pernah dengar lalu kita bilang ini berita terbaru, orang tidak punya keinginan untuk membaca sesuatu yang lama, mendengar cerita lama. Tetapi sesuatu yang dikatakan sebagai informasi terbaru itu yang disebut dengan berita. Disebut dengan apa? Berita. Karena itu berita juga harus di dalamnya bentuk fakta. Apa kata lain dari fakta? Coba saya yang bisa kasih kata lain dari kata fakta. Angkat tangan. Tunjukkan tangannya tinggi. Oke, 1. Kebenaran. Yang lain lagi ada? Fakta selain kebenaran. Berita yang benar-benar terjadi. Berita yang benar-benar terjadi atau suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Oke, itu yang dikatakan dengan fakta. Karena itu kalau berita mau buat berita harus benar-benar terjadi. Jangan sampai besok pilih orang baru dia istri bakal kamu langsung buat berita. Besok tidak ada bukti fisik yang kuat, maka yang kasih keluar berita korban sendiri, toh? Karena dalam sebuah berita harus sesuatu yang benar-benar terjadi. Nanti didukungnya dengan unsur 5W ditambah 1H yang tadi ada dalam tujuan pembelajaran. Oke, kita lanjut. Berita disajikan secara objektif, tidak memihak dan berdasarkan data yang valid. Tadi saya sudah sebut. Data yang valid. Ada kapan, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, itu harus ada. Tapi kalau tidak, salah satunya tidak lengkap, berarti informasi itu tidak valid, berita yang tidak valid. Dia masih dalam bentuk opini. Sudah toh? Sudah. Ya. Bisa paham? Bisa. 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 Sampai kapan? Sampai kapan? Selesai. Sudah simpan di otak? Sudah. Simpan sampai kapan? Selesai apa? Berarti selesai belajar sudah hilang dari otak. Kok? Simpan sampai kapan? Sampai mati. Orang kalau belajar itu sesuatu untuk tahu sampai mati. Bisa? Yang berikut, menarik, mengandung informasi yang penting dan diminati pembaca. Berita itu harus menarik. Yang paling pertama adalah kepala berita itu harus buat orang tertarik, sehingga ketika dia baca kepala berita saja, wih ini berita baru ya, wih ini berita harus baca. Tapi kalau kita buat berita lalu tidak menarik, orang lihat judul dia bilang, oh sudah. Meskipun berita terbaru orang sudah malu. Karena itu berita harus menarik, sehingga punya minat dari audiens, punya minat dari masyarakat untuk membaca. 6. Sistematis. Disajikan secara teratur dan mudah dipahami. 7. Bahasa jelas dan baku. Tadi saya sudah bilang, kalau kita tulis berita, lalu kita punya kebiasaan, kita bilang beta. Ketika orang yang tidak menggunakan kata beta itu yang membaca berita itu, maka dia bingung sendiri dengan beta ini maksudnya apa, artinya apa. Karena itu
berita kita harus perhatikan kebahasaannya. Saya, aku, kamu. Itu kata ganti orang pertama sampai orang kedua tunggal, ketiga jamak kita pakai. Karena itu yang ada dalam kaidah kebahasaan yang baik. Oke, lanjut. Wow. Tadi yang 5W 1H sudah keluar, dia punya arti, dia masuk. Yang pertama apa? W yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Oh, how you? Oke, yang pertama. What? Apa? Ya. What? Apa? Yang kedua. Who? Siapa? Yang ketiga. Where? Di mana? Yang keempat. When? Kapan? Yang kelima. We. Mengapa? Dan yang keenam. How? Bagaimana? 5W ditambah 1H. Apa? Peristiwa apa yang terjadi? Tentunya kita sambut. Ada orang apa? Kita sambut. Ada apa? Peristiwa itu peristiwa apa? Oh, apakah Venu? Begitu. Ada orang pencuri di bawah. Itu yang pertama kita harus tulis di situ. Apa? Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu? Siapa-siapa yang terlibat? Baik itu kalau kita baca pasti namanya ada. Siapa? Jangan sampai orang itu tidak terlibat karena sekarang kita tulis, besok dia sampai saya tidak ada. Nah itu kita harus perhatikan unsur-unsur berita. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Yang ketiga, di mana? Where? Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana? Jangan karena dia terjadi di pasar, kita kasih tahu terjadi di gereja. Kita kasih tahu terjadi di sekolah. Berarti tidak bertepatan dengan informasi aktual. Oke. Yang berikut unsur keempat. Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Tadi siapa, apa, siapa, di mana, sekarang dia tanya kapan? Pada pagi hari kok, malam hari kok, siang hari kok, tanggal berapa, hari apa, bulan berapa? Itu yang harus kita kasih gambaran lah. Hari ini kami belajar bahasa Indonesia pada jam pertama. Itu adalah informasi yang jelas. Berikut, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Berarti tanya tentang penyebab dari peristiwa itu. Mengapa sampai dia harus bakal? Mengapa? Apa yang mendorong dia untuk dia pencuri? Kita sebagai sebut pencuri saja kita takut. Kenapa dia sampai pencuri? Kita menjelaskan penyebabnya di dalam wahyu itu. Mengapa? Berikut yang ke-6. How? Bagaimana? Bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Akibat atau kronologi terjadinya kasus itu, peristiwa itu. Sudah kok? Sudah. Ada berapa unsur berita? 6. Yang pertama? 2. 3. 4. 5. Why? 5. 6. How? Ya.
Atau juga kita menggunakan istilah untuk menggunakan bahasa Indonesia supaya kita ingat. Ini kita pakai istilah ini ya. Ini istilah apa? Adik Simba. Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adik Simba. Jadi unsur-unsur berita cukup kita kenal enam supaya ingat sampai mati sesuai dengan pernyataan tadi. Berarti kita ingat saja unsur-unsur berita adalah adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Sudah toh? Sudah. Oke, bisa ingat? Bisa. Terlalu cepat kok? Atau ada yang masih ingin saya ulangi dalam unsur-unsur berita? Pas. Oke, lanjut. Struktur teks berita. Yang pertama adalah teks berita berbentuk piramida terbalik. Ada kepala berita, led atau teras berita. Yang kedua tubuh berita. Yang ketiga ekor berita. Tadi dalam susunannya sudah ada. Teras berita, bagian terpenting yang membuat inti informasi biasanya menjawab 5W ditambah 1H atau unsur-unsur berita yang tadi adik Simba ya. Masih ingat adik Simba kok? Masih. Adik Simba apa? Oke. Jangan kasta balik ya. Adik Simba itu yang akan dimuatkan dalam bagian teras berita. Informasi biasanya menjawab 5W 1H berada di paragraf pertama. Yang kedua, tubuh berita. Pengembangan dari informasi di kepala berita berisi rincian lebih lanjut, penjelasan atau kutipan. Yang ketiga, ekor berita, informasi tambahan atau tidak terlalu penting, bisa berupa latar belakang singkat atau informasi pelengkap. Berikut ada dalam kaidah kebahasaan teks berita. Siapkan LKPD-nya, kita kerjakan dalam bentuk kelompok. Setelah itu kita presentasi ya. Bisa toh? Bisa. Oke. Silakan, ada berita di situ. Silakan tentukan beritanya dan diskusi dalam kelompok untuk menjawab dan menyelesaikan tugas itu. Setelah itu kita presentasi sepanjang. Waktunya 20 menit. Saya kasih waktu 20 menit. Saya mulai. Ingat diskusi, kerjasama. Yang lain bisa tulis. Yang di hacker itu bisa buka dan bacakan. Buka saja, tidak masalah. Buka hackernya, bagi-bagi. Silakan pilih berita, ada berita situ. Saling diskusi. Baca beritanya, pahami, tentukan apa dari berita itu.
kita itu, siapa yang terlibat dalam berita itu, berita itu terjadi pada kapan, berita itu terjadi di mana, berita itu punya kejadian penyebabnya seperti apa, dan hasilnya seperti apa, penyelesaiannya. Masih lagi 20 menit ya. Oke, kita mulai. Siapapun nama yang keluar di situ, nama kelompok mana yang keluar itu yang presentasi ya. Siap-siap, kita lihat. Oke, kelompok 3 silakan. Kelompok 3 Oke, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok 3 kelas 8 tanggal 17 Juli 2025 tentang limpahan panen kemiri membawa berkah bagi warga desa Ulais, Wanfatu, Timur Tengah Selatan 17 Juli 2025. Musim panen kemiri tahun ini membawa kabar gembira bagi masyarakat desa Ulais, Kecamatan Wanfatu, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pohon-pohon kemiri di wilayah ini berbuah menghasilkan limpahan panen yang signifikan dan memberi dampak positif bagi perekonomian warga. Menurut pantauan di lapangan, sebagian besar kebun kemiri milik warga desa Olais kini dipenuhi dengan buah kemiri yang siap dipanen. Kondisi cuaca yang mendukung serta perawatan yang baik disinyalir menjadi faktor utama di balik kelimpahan panen kali ini. Para petani terlihat antusias mengumpulkan biji kemiri yang berjatuhan maupun yang masih bergantung di dahan. Salah seorang petani, Bapak Elias Kase, mengungkapkan rasa syukurnya atas panen kemiri yang melimpah tahun ini. Biasanya hasilnya tidak sebanyak ini. Tahun ini luar biasa. Kemiri banyak sekali, ujarnya sambil tersenyum. Bapak Elias menambahkan bahwa limpahan panen ini sangat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, terutama di tantangan ekonomi saat ini. Limpahan kemiri ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi petani, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi di desa. Banyak warga yang tidak memiliki kebun kemiri turut terlibat dalam proses pengumpulan, pemicahan, dan pengeringan biji kemiri, sehingga menciptakan lapangan kerja sementara. Para pengumpul lokal pun mulai terlihat aktif mendatangi desa untuk membeli hasil panen dari warga. Pemerintah desa Olais menyambut baik limpahan
Demikian presentasi dari kelompok. Masih di sini Kakak Tona, masih di sini. Kita berikan aplaus untuk mereka telah mempresentasikannya. Mungkin Kakak Tona di sini, tetapi ketika ada pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain, bukan hanya Kakak Tona yang bisa membantu, tapi juga kawan-kawannya. Bisa kok? Bisa. Oke, saya membantu ya kelompok 3. Demikian hasil diskusi yang mereka presentasikan. Ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Ada, silakan angkat tangan dari kelompok itu dan sampaikan pertanyaannya untuk mereka terima. Apa yang mereka bisa bantu menjawab, mereka jawab. Tetapi tidak kita bisa, kelompok yang lain bisa membantu. Silakan, ada yang mau bertanya? Kelompok 1, 2, 4. Pas? Jelas? Kalau jelas kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, itulah contoh-contoh dalam kita melakukan menganalisis setiap teks berita untuk menyatakan bahwa berita itu faktual atau tidak karena ada unsur-unsur itu. Karena itu kita sudah lakukan kecuali kelompok 2 dan kelompok 4. Waktu untuk kita presentasi sudah sangat minim, karena itu waktu sudah dan pelajaran hampir selesai. Saya membuatkan kesimpulan untuk materi hari ini dan kita akan melanjutkannya kalau ada waktu kita presentasi pada pertemuan berikut. Sepakat? Sepakat. Baik. Oke, karena itu kesimpulan dari materi hari ini, berita adalah sumber informasi penting yang harus dibaca dengan kritis. Bukan asal baca lalu kita mengambil keputusan bahwa itu adalah sebuah berita. Tapi kita harus membacanya dengan kritis untuk dapat menentukan akan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur berita itu. Memahami unsur-unsur struktur berita membantu kita membedakan berita yang valid dan tidak valid dari unsur-unsur berita. Demikian, ada yang masih ingin bertanya? Pas? Kalau pas, waktu juga selesai. Demikian materi hari ini. Akhirnya kita sampai jumpa. Goodbye. Satu orang bisa pimpin kita dalam doa terakhir. Silakan. Waktu sudah selesai. Selesai sebentar setelah istirahat. Kiranya baik dan satu orang siap untuk kita pulang.